Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Susela dari kelas 4 IA27. Sini saya akan menyampaikan terkait resiko bisnis yang bisa kita fokuskan pada resiko bisnis sektor perbankan. Oke, mungkin kita bisa langsung mau kepada apa itu resiko bisnis. Di sini kita bisa tahu nih teman-teman, apa itu resiko bisnis. Resiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil dari suatu keputusan bisnis ataupun aktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita punya resiko, itu pastinya tujuan perusahaan gak bakal terwujud atau bahkan bakal terhalangi. Dan yang teman-teman harus notice juga, kalau misalkan ada yang namanya resiko, berarti kita akan memiliki probability untuk mengalami namanya kerugian. Nah, kerugian itu bisa di-convert menjadi uang. So, singkatnya, kalau misalkan kita mengalami resiko dan kemudian kita mengalami kerugian, kita juga bisa mengalami yang namanya kehilangan uang. Nah, di sini kita memiliki 5 langkah yang dapat meminimalisir dari tingkatan resiko perbankan ataupun usaha itu sendiri. Yang pertama itu kita bisa melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini kita bisa mengetahui ataupun mencari tahu apa aja yang akan menyebabkan dan bagaimana resiko itu akan terjadi. Kemudian kita bisa menganalisis faktor-faktornya itu seperti apa, misalkan faktor internal kah, eksternal maupun sistem. Kemudian di sini kita bisa tahu juga yang ketiga ada yang evaluasi. Evaluasi kita lakukan adalah pada saat tahap dimana kalau misalkan kita mau yang namanya mencetuskan ataupun memikirkan bagaimana solusi maupun alternatif yang bisa kita lakukan. Di tahap yang keempat, kita punya penanganan. Di sini penanganan itu kita sudah menentukan ataupun decision kita udah decision making terkait hal apa yang akan kita pilih atau alternatif apa yang akan kita tempuh. Dan kalau 4 langkah tadi sudah terlewatkan, maka kita berhenti di pemantauan atau peninjauan apakah 4 hal tersebut itu benar-benar berhasil kita lakukan untuk meminimalisir resiko. Kalau misalkan resikonya nggak terjadi ataupun benar-benar hilang, maka kita bisa berhenti. Tapi kalau misalkan ternyata resikonya masih ada dan masih terjadi, maka kita perlu looping dari langkah-langkah sebelumnya. Oke, selanjutnya kita juga masuk ke dalam apa itu perbankan. Sebelum di sini kita bakal bahas lebih lanjut resiko perbankan itu ada apa aja, teman-teman di sini juga pasti udah tahu secara umum perbankan itu apa. Nah, di sini untuk recall sedikit, perbankan adalah badan usaha yang menjalankan ketiga fungsi utamanya ataupun jasa perbankan lainnya. Untuk recall lagi, bank itu memiliki 3 fungsi utama nih teman-teman. Yang pertama adalah menyimpan dana dari masyarakat yang surplus itu dalam bentuk tabungan maupun simpanan. Kemudian yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang minus, itu bisa dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Dan yang ketiga itu adalah menyediakan jasa perbankan, baik itu dari kayak deposito maupun jasa-jasa perbankan lainnya. Nah, setelah kita udah tahu nih teman-teman dari yang tadi kita udah recall terkait perbankan, kita bakal masuk ke perbankan itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kalau perbankan adalah salah satu the most regulated institute in the world, dimana di sini kita bisa langsung tahu kalau misalkan di Indonesia sendiri nih itu bank, ada yang namanya Bank Indonesia atau Bank Center. Bank Indonesia itu punya partner yang namanya OJK. BI bertugas untuk memberikan izin pendirian terhadap bank lainnya, dan OJK bertugas untuk mengawasi berjalannya bank-bank yang tadi diberikan izin oleh BI. Nah, bank juga di sini punya 3 linear of defense ataupun 3 pertahanan utama dari bank. Yang pertama kita bakal bahas dulu itu manajemen resiko. Manajemen resiko di sini dapat kita ketahui kalau misalkan dia yang bertugas untuk merancang dan juga menerapkan kebijakan dari manajemen resiko itu sendiri. Kita bisa melakukan pengujian, pemantauan, sampai pelaporan kalau misalkan kita menemukan adanya risiko yang membahayakan dari perbankan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah marketing. Di sini adalah marketing menjadi pagar utama untuk mengumpulkan dana bank. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih, dana bank itu kan kita dapat dari yang namanya simpanan maupun tabungan para nasabah. Nah, kalau marketing gagal mendapatkan calon nasabah, berarti bank juga nanti pendapatannya minim gitu. Nah, yang ketiga di sini ada audit. Audit adalah audit independen. Mereka melakukan independen audit terkait lini pertama dan kedua untuk merekomendasikan kira-kira ada perbaikan atau tidak. Dari audit tadi kita bisa langsung masuk ke dalam 8 resiko bank. Itu ada yang pertama ada resiko kredit, yang kedua adalah resiko pasar, yang ketiga ada resiko likuiditas, yang keempat adalah resiko operasional, kelima adalah resiko hukum, keenam adalah resiko strategis, ketujuh adalah resiko kepatuhan, dan yang terakhir itu ada resiko reputasi. Nah,
Di sini kita bahas satu persatu. Untuk resiko kredit sendiri, itu resiko yang paling umum, yang paling emas banget itu pasti bakal ada di perbankan. Kenapa? Karena pada saat perbankan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, itu banyak banget peluang terjadinya yang namanya resiko kredit dari nasabah yang telat ataupun tidak membayar cicilannya. Kemudian yang kedua itu ada resiko pasar. Resiko pasar ini lebih menuju kepada resiko di mana kita berpacu dengan valuta asing, inflasi maupun harga saham dan obligasi lainnya. Kemudian juga ada resiko likuiditas. Nah, teman-teman, likuiditas itu merupakan salah satu hal yang terjadi atau resiko yang terjadi. Misalkan kalau bank itu setiap harinya kan harus ready nih kalau misalkan nasabahnya mau tarik cash tunai. Kalau misalkan bank sampai nggak punya dana yang cukup untuk mencukupi penarikan tunai tersebut, itu bakal terjadi namanya resiko likuiditas. Nah, yang keempat ada resiko operasional. Resiko operasional ini bisa terjadi itu baik itu eksternal, internal maupun dari sistem, itu dalam sehari-hari dari perbankan itu sendiri. Kemudian resiko hukum itu pada saat misalkan dari suatu perbankan tertentu itu melanggar peraturan ataupun tidak bisa bekerja sama dengan OJK maupun dari UU negara itu sendiri. Yang kemudian ada resiko strategis. Di sini adalah dari pihak manajemen ataupun manajemen strategis perbankannya seperti apa. Apakah resikonya terlalu berbahaya ataupun tidak. Resiko patuhan adalah pada saat bank benar-benar bisa menjaga semua hal yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh BI ataupun dengan OJK. Dengan adanya kepatuhan ini, maka perbankan juga bisa menaikkan reputasi. Nah, kenapa di sini resiko reputasi itu menjadi resiko yang terakhir ada di urutan ke-8? Karena kalau 7 resiko tadi ada, maka untuk resiko reputasi ini akan muncul. Jadi kalau dari 7 tadi itu benar-benar ada di perbankan atau terjadi, maka juga semakin besar adanya tingkat dari resiko reputasi yang dapat merusak branding maupun mengurangi trust dari para nasabah kepada bank. Kemudian kita di sini punya lanjut untuk dari 4 resiko non bank. Nah, teman-teman, untuk dari non bank sendiri kenapa lebih dikit dan lebih ada 4 aja, itu karena yang pertama kita punya resiko pasar, operasional, strategis, dan reputasi. Ini mungkin merupakan resiko yang udah teman-teman ataupun kita bahas di slide sebelumnya, dan tentunya bisa langsung diimplementasikan di non bank sendiri. Kayak contoh kalau operasional kan mungkin dari segi marketing, produk, dan lain-lain sebagainya, strategis pada saat kita memasarkan brand kita maupun bagaimana kita memasarkan bagaimana brand kita bakal kita bawa kemana, mau kita perkenalkan dan targetingnya seperti apa. Nah, teman-teman, untuk yang keempat ini ataupun 4 resiko non bank ini juga bisa menjadi salah satu tambahan, yaitu resiko likuiditas. Sebenarnya non bank itu bisa saja terjadi resiko likuiditas, cuman itu minim banget teman-teman, karena untuk kalau misalkan perbankan itu change-nya tinggi, karena kan yang tadi kita mention kalau misalkan nasabah mau tarik uang cash kan bank harus ready ya setiap hari. Nah, sedangkan kalau untuk non bank sendiri itu nasabah itu nggak ada yang namanya tarik tunai seperti itu. Mungkin penjelasan dalam pertemuan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.